ketika teman akhirnya baru coba, kitanya udah duluan kayak BPR Kas kan, yang udah duluan nggak apa-apa pelan-pelan aja gitu. Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, ngopi seru kali ini, ya kan, kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang tamu yang cantik, seorang tamu yang keren banget, menginspirasi banyak orang, khususnya generasi muda, para perempuan Indonesia. Ya kan? Mau tahu siapa dia? Sebelumnya kembali lagi saya ingetin, lihat di bawah sini. Gak pernah bosan dari episode pertama sampai episode kali ini, yaitu please bantu subscribe. Support subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komen untuk setiap episode yang telah tayang. Kemudian kalau episode kali ini dan episode sebelumnya menginspirasi untuk sahabat seruput, please share sehingga semakin banyak generasi Indonesia mendapat inspirasi dan pencerahan untuk membuat hidupnya ke depan lebih baik. Ya, tamu kita kali ini adalah tada! Putu Desi Fridayanti. Nama bekennya sahabat seruput adalah Eci. Apa kabar, Ci? Baik banget. Thank you banget mau datang di acara Ngopi Seru. Pleasure sekali, akhirnya kita bisa duet. Kolaborasi. Kalau kemarin kolabnya di atas panggung, sekarang kolabnya di Iya ya, nggak terasa ya di acara GCI ya. Eci, nama penonton netizennya YouTube channel saya Rio Christian adalah Sahabat Seruput. Sahabat seruput. Yeay. Halo sahabat seruput. Salam kenal. Nah, Ci, kalau kita sebelum ngobrol lebih jauh, ada yang namanya tos ngopi. I know because Okay. I watch already. Yeay. Thank you ya, tos ngopi ya. Enak banget ngopi sore-sore. Nah, enak kan kopinya? Belum ada yang endorse kopi nih, ya kan? Jadi kopinya nggak boleh dikasih tau mereknya, tapi enak banget. Iya betul. Yeay. Tadi habis dari mana? Dari kampus? Yuk iya, kita seperti biasa rutin setiap hari, Senin sampai Jumat. Ngampus, ngajar. Karena kalau misalnya aku tanya, Eci dari mana ngampus? Oh, kuliah di mana? Kirain kuliah ya? Tama masih anak kuliah ya kan? Yeay. Ya sekali lagi, kembali lagi thank you banget ya Ci udah hadir di acara Ngopi Seru bersama Rio Christian yang disupport oleh BPR Kas Indonesia. Okay. Kenapa kita pilih tim kita, ini salah satunya Eci, karena di acara Ngopi Seru kan tujuannya adalah mengedukasi. Bosen kalau kita ngomong edukasi ada tentang bisnis terus. Kenapa? Karena ternyata di dalam dunia bisnis itu setidaknya ada 3 hal yang harus dimiliki, nggak cuma modal. Modal itu nomor sekian ternyata. Satu. Yang pertama, harus menjadi komunikator yang baik. Ya. Yang kedua, posisinya harus menjadi rekrutmen yang baik. Jadi rekruter yang baik. Nyiapin tim segala macam. Yang ketiga, posisinya harus menjadi penjual yang baik. Ya ujung-ujungnya gimana mau jualan, gimana mau ngerekrut kalau ngomong aja kagak bisa. Kalau komunikasinya nggak bagus. Iya, komunikasinya nggak bagus. Makanya kemudian tim kita ngeramu siapa nih di Bali yang muda, menginspirasi dan pinter, jago banget untuk berkomunikasi. Maka kemudian kita pilihlah dirimu. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan beneran bisa bukti. Oh beneran? Ci, gimana sih ceritanya perjalanan hidup seorang Putu Desi Fridayanti? Ya kan? Dosen iya, ya kan? Kita tahu juga background keluarga radio. Kok akhirnya ngikutin sebuah karir menjadi MC, penyiar, presenter? Gimana ceritanya? Oke, perjalanan aku panjang ceritanya sebenarnya gitu ya. Waktu tadi dibilang durasinya nggak panjang-panjang ya, cuma 30 sekian menit. Oke, baik, kita buat singkat aja ya. Oke. Jadi memang betul tadi aku lahirnya dari keluarga penyiar ya kan, background family memang di bidang entertainment, broadcasting kayak gitu. Tapi akunya sendiri baru terjun ke dunia ini tuh, maksudnya dunia broadcasting ya, di tahun 1998. 1998. Panggilannya apa hari itu? Karena ngelihat ibu, ngelihat keluarga kayaknya seru banget atau apa? No. Kan
seharusnya kalau memang background keluarga, karena dari kecil juga diceritain bahwa aku suka sering diajak ke tempat siaran radio, terus gitu diajak sama mami tempat-tempat MC. Tapi waktu kecilnya ya enggak deh, nggak mau gitu-gitu gitu. Oke. Tapi akhirnya mulai terketuknya adalah ketika waktu itu mami jadi PR di salah satu supermarket di Bali gitu. Terus aku tuh harus nganterin terus setiap hari Jumatnya, nungguin dia siaran. Dia jadi humas, jadi harus kayak jadi narasumber terus tetap gitu. Dari situ tuh aku ngeliatin, dia ngomong nggak bawa skrip loh ibuku ini gitu kan. Dia nggak pakai skrip tapi dia ngomongnya lancar, ditanya apa dia jawab gitu. Terus itu juga penyiar ngomongnya nyorocot terus gitu. Mereka makan apa ya gitu, sampai ada banyak kata-kata. Aku tuh paling susah banget gitu ngeluarin kata. Mungkin sama seperti sahabat seruput yang saat ini juga nontonin kita. Tuh orang kok berdua bisa lancar gitu ya ngomongnya. Nah aku pun tuh punya pemikiran seperti itu dulunya gitu. Akhirnya karena sering setiap Jumat tuh nganterin, ditawarin lah gitu sama waktu itu sebutannya apa ya, kepala siaran or apa gitu ya. Mau nggak training di sini gitu, training di radio itu. Mami bilang mau cobain katanya. Oke deh gitu kan. Jadi mulai aku training di radio. Nah itulah awal karir aku. Oke, pertama kali berarti pada saat waktu itu training di radio. Ya. Training di radio itu kan gini, lu nggak ketemu audiens. Enggak. Ya kan? Dalam sebuah ruangan berserta mic. Apa bedanya? Susah nggak? Oke. Naik level selanjutnya akhirnya bisa di depan banyak orang. Iya. Kan aku belum nyobain yang lain waktu itu. Oke. Pertama kali baru di radio dan belum MC ya kan. Nah ini buat kasih tahu cerita juga gitu, kalau kita seorang mau jadinya penyiar radio itu nggak langsung yang serta-merta ngomong di mikrofon zaman itu ya, nggak tahu sekarang. Kita harus beradaptasi dulu dengan mixer, Tascam zamannya Tascam, mini disc gitu ya, CD. So belum ada program-program komputer yang tinggal pencet lagu keluar. Jadi harus benar-benar belajar ini gimana fade out, fade in, yang gitu-gitu. Ngepasin lagu yang kadang pakai kaset kan hari itu pakai pulpen. Ya, masih kayak gitu. Jadi dari situ dulu kita supaya lancar tangannya cetak-cetek, kalau ini mau ngomong mikrofonnya yang mana naik gitu-gitu. So cuman belajar alat dulu. Kalau itu sudah lancar baru belajar ngomong. Nah, dari situ baru aku tahu ternyata awalnya orang bisa ngomong lancar seperti kita sekarang itu dengan menulis. Bikin skrip. Bikin skrip dulu. Oke, jadi awal-awalnya ya udah punya satu bendel gitu isinya skrip siaran. Lama-lama udah nggak perlu karena udah hafal, kebiasaan. Ulang, ngomongnya gitu mulu kok, tinggal divariasi dikit-dikit aja, ubah kalimatnya, ubah katanya kayak gitu. Dan akhirnya ngomongnya lancar, tangan juga lancar nge-mixer gitu. Nah, dari penyiar radio akhirnya naik level selanjutnya menjadi MC, menjadi ke TV dulu. Presenter. Yes. Jadi karena zaman itu kan memang dunia broadcasting nggak terlalu meriah kayak sekarang ya. Begitu aku jadi penyiar radio dan mungkin ya layak. Namanya udah naik, Bukan suaranya sih. lumayan. Suaranya naik. Terus mungkin orang kepo ini looknya kayak gimana sih gitu. Layak nggak sih tampil di TV? Terus aku diundang atau dilihat, didengar gitu sama seorang produser di TVRI. Jadi aku ke TVRI Bali dulu. Di situ bawain acara remaja. Ada beberapa program yang aku bawain di situ. Jadilah aku ke presenter TV ya kan. Terus udah gitu muncullah stasiun televisi Bali TV yang swasta di Bali buat lomba gitu. Terus aku ikutan, menang, juara 1, juara favorit, direkrut juga ke situ. Jadi harus milih kan, nggak boleh dua-dua. Ya udah Bali TVRI bye bye, thank you. Terus aku ke Bali TV. Nah, jadi sembari aku menjalankan profesi siaran radio tetap gitu. Terus habis itu di TV juga, dan aku udah mulai kuliah kan dari SMA terus lanjut kuliah. Nah, di kampus itulah tempat aku mulai belajar nge-MC. Karena kan banyak kegiatan-kegiatan tuh di kampus ya, kegiatan Di Surabaya kan? No, itu S2-nya, S1-nya di Bali aku. Di Udayana. Sama kita, alma mater. Cuman beda fakultas aja kita. Gitu. Jadi di kampus itu sebenarnya sarana ajang belajar. Mau salah ya udah kita mahasiswa, dibayar juga pakai nasi kotak ya kan. Kalau syukur-syukur nasi, kalau kue ya ada nasi bungkus. Pakai karet 2. Ingat banget. Jadi ya udah, kalau salah diperbaiki. Tapi itu melatih mental kita kan untuk bisa tampil. Dan mereka tuh mikirnya gini, dia kan penyiar radio gitu, dia kan penyiar TV, pasti bisa nge-MC. Padahal kan beda.
radio yang seperti kata Rio bilang nggak ada yang nontonin. Nggak ada? Nggak. Jadi kayak perasaan tuh nggak terlalu grogi gitu. Televisi juga kita ngomongnya sama kamera doang, bener. Jadi misalnya ada yang mencibir, ada yang atang-atang itu kok begini-begini ya kita nggak tahu ekspresi mereka, ya kan? Jadi groginya kalau menurut aku sih juga nggak terlalu gitu. Cuman yang bikin grogi adalah kalau habisnya kita ngomong, kita break iklan, tiba-tiba telepon bunyi gitu. Aduh, ini bos telepon nih gitu. Nah itu di situ aja letak grogi. Tapi kalau grogi ngeliatin penonton ya jelas enggak, karena kita nggak bisa lihat. Bener. Nah begitu di kampus yang mulai MC dan depan, ada Pak Dekan, ada Pak Rektor. Jantung berdegup ya? Waduh, keringat dingin di tangan. Oke. Jadi di situ pembelajarannya. Baru kemudian akhirnya ke acara-acara yang lebih besar lagi, profesional. Karena kan kalau kita ke kampus tuh pasti yang datang ada pihak luar. Bener. Pihak luar yang itu MC-nya siapa sih? Oh ternyata mahasiswa sini. Ya udah lah mulai ditawarin terus tanya berapa honornya? Hah? Kita bingung, belum ngerti kan? Karena di kampus nggak pernah pakai bayar. Dikasih sertifikat aja udah seneng ya kan gitu. Ya udah akhirnya. Honor pertama seorang Eci waktu zaman dulu menjadi MC. Itu pernah dapat berapa? Yang aku inget ya, itu MC-nya tuh di tempat supermarket ibuku sih sebenarnya kerja gitu. Kalau nggak salah 150.000 ya. 150.000. Acara pengundian apa gitu. Cuman ya itu kenapa aku jadi cepet jadi dalam tanda kutip ya. Jadi maksudnya memperbaiki kesalahan-kesalahan aku ketika nge-MC. Karena seringnya pas saat aku MC tuh Mami ada di belakang panggung. Ibu aku kan beliau juga MC kan, punya radio gitu. Jadi langsung mentor pribadi aku gitu. Beruntung banget. Makanya beruntung banget jadi cepet jadinya. Akhirnya ketika aku udah lagi keluar panggung, terus misalnya ada penampilan apa di panggung, aku langsung tanya, nih tadi aku kurangnya apa? Aku harus gimana? Jadi nggak nunggu selesai satu event terus abis itu dievaluasi, habis satu sesi evaluasi. Keren. Gitu. Eci, akhirnya perjalanan seorang Eci dari tadi SMA sampai akhirnya hari ini total berarti udah 23 tahun ya. 23 tahun sampai akhirnya titik puncaknya itu bisa menjadi MC acara kenegaraan. Bersama Bapak Presiden Jokowi. Gimana ceritanya? Karena itu nggak dirimu dari Bali, ya kan? Di Jakarta kekurangan seorang MC sehingga harus Pak Jokowi ngambil Eci karena kan posisinya nggak cuma acara di Bali kan? Ada beberapa acara di luar Bali. Iya. Gimana ceritanya sih? Bukan Pak Jokowinya sih yang panggil. Dia mah nggak inget kali siapa itu. Tapi kan orangnya pilihan, nggak sembarangan. Kalau itu iya, maksudnya emang ada, mereka punya standar khusus, syarat khusus untuk yang boleh jadi MC beliau, ya kan. Awalnya banget ya sebenarnya karena jam terbang, ya kan, jam terbang aku baru jadi MC RI1 tuh 2018. Jadi belum lama sih sebenarnya kan ya, baru 3 tahun. 2018 udah berapa kali? Melayani mereka? Sih, berapa kali? 20 kalian kali ya. Acara kenegaraan? Iya. Karena proyeknya ini sambung menyambung kan gitu. Jadi awal itu bawain acara di Bali, ada international competition gitu, sports ya kan. Pak Jokowi hadir gitu untuk menutup acara. Kebetulan aku menggantikan senior aku yang nggak bisa waktu itu. Padahal aku belum punya pengalaman untuk MC RI1, RI2 udah gitu. Itu pun karena dilihat lagi kan jam terbang udah pernah MC di mana aja. Pembawaan kita bisa formal nggak, yang kayak gitu kan. Terus akhirnya pas yang di Bali itu langsung MC RI1 tapi bilingual. Oh, 2 bahasa. Because it was international event kan. Dan it was success gitu loh. Syukurnya ya kan, sukses. Terus akhirnya ketika beberapa bulan kemudian ada tawaran nih dari salah satu event organizer yang dia sebenarnya nggak tahu aku udah pernah MC RI1 apa belum. Jadi syaratnya biasanya nih kalau kita mau membawakan acara RI1, syaratnya adalah biasanya udah pernah belum sebelumnya bawain acara selevel RI1 gitu, atau enggak kepresidenan R1, R2 gitu. Kalau belum biasanya nggak masuk hitungan, cari yang dulu deh yang udah pernah gitu. Nah kebetulan waktu itu acara di Jawa Timur dan aku ditanya udah pernah kemarin yang acara di Bali. Nah cukup pernah sekali aja, tiba-tiba kita boleh, udah boleh lah masuk kualifikasi. Yang penting dia, kenapa? Karena ini loh. Acaranya memang simple, karena kalau acara beliau tuh pasti akan dikemas sesimpel mungkin, ya kan? Karena banyak banget kegiatan beliau. Betul sekali. Jadi biar tidak terlalu bertele-tele ya kan, apalagi beliau memang orangnya sederhana ya. Gimana mungkin, sebagaimana caranya supaya sederhana mungkin. Nah, acaranya memang simpel, tapi kenapa ditanya udah pernah belum? Supaya si MC tersebut
mentalnya itu udah bener-bener terlatih. Oke. Why? Karena tahu kan sebagaimana seru kalau acara X1 pengamanannya, ya kan? Ya protokolernya terlalu banyak, ya kan? Iya. Tamu VVIP-nya juga menteri-menteri, oke. Yang bikin sebenarnya kriteria utama itu adalah apakah kita bisa menjaga mental kita supaya tetap stabil, nggak jadi down begitu ngelihat mobil RI1 atau yang lewat. Mobil gegana Okay. gitu-gitu kan. Wow, serem pengamanannya, terus ada anjing pelacak, ada sterilisasi yang bobo begitu-gitu. Serem gitu. Kalau kitanya nggak kuat mentalnya itu bisa bikin grogi loh. Yes. Mau seberapa sering pun kita nge-MC. Bisa blank ya? Bisa ngeblank, suara bergetar gitu kan. Belum lagi kalau yang syukur kalau selama ini sih aku ketemu protokol istananya baik-baik gitu. Tapi kalau enggak misalnya yang agak saklek dikit gitu, bisa lebih cepat nggak ngomongnya? Bisa begini gitu. Masa digituin? Bisa Oke. kalau misalnya karena dia ketemunya. hitungan durasi waktu. Betul. Ya. Bisa Bapak lebih mau cepat. selanjutnya kemana? Bapak selanjutnya kemana? Oke. Intonasinya lebih datar, lebih cepat ya gitu-gitu. Kita kan digituin kayak aduh kayak nggak pernah MC aja gitu. Iya. Tapi kalau kita bisa terima itu sebagai masukan, nah kita bisa menyesuaikan dengan standar mereka. Pernah nggak Pak Jokowi ya kayak di belakang panggung atau apa negor akhirnya kamu lagi. Nggak. Apa nggak sih dia atau lewat gitu aja? Ada momen apa yang menarik atau sama menterinya atau apa? Kalau Pernah sama nggak ada momen? Kalau sama Pak Menteri sih ya ingat, yang kemarin ya gitu kan. Karena kalau menteri biasanya datangnya lebih awal dari Pak Jokowi, selalu lebih awal. So kita lebih rileks dan bisa ngobrol, Pak hujan gitu-gitu kan. Atau kalau sama Pak Jokowi enggak, karena kalau misalnya acara beliau tuh datang udah acara sudah siap, beliau datang udah langsung ke atas panggung. Jadi nggak sempet lah ya kan. Bener. Yang ngeliat-liat MC di mana. Dan aku selalu letaknya nggak dijauhin gitu loh sama panggung utama. Karena nggak perlu banget kali ya kelihatan. Betul. Jadi supaya pengambilan gambar mereka juga oke gitu. Tapi kan itu kan adalah sesuatu yang menurutku adalah pencapaian atau prestasi karena nggak gampang. Betul. Dan yang bikin aku tuh benar-benar happy gitu ya waktu acara beliau. Yang paling happy-nya di mana? Yaitu pas aku bawain acara IMF di Bali. Di Bali kan waktu di Nusa Dua. Itu udah hopeless kayak, loh kok kita nggak kebagian cipratan acara di situ ya kan? Padahal semua datang loh dari Jakarta, stasiun TV A, B, C gitu. Banyak acara. Aku datang nggak acara itu? Datang. Oke. Kita di Bali loh, acara Jokowi. Aku loh biasa keluar Bali gitu. Tapi kok yang di Bali sendiri malah nggak bawain gitu. Ternyata last minute kayaknya H-2 gitu langsung yang hubungin adalah protokol istana. Oke. Ya, Ci, kamu di Bali? Iya. Nih bisa bantuin MC acara Bapak gitu. Dan acaranya itu bukan lagi yang seperti biasa kemarin reguler aku bawain, ini antara dua belah negara gitu. So it's full in English kan. Terus buat skrip sendiri. Terus rehearsal sampai jam 1 malam, besok pagi jam 6 udah standby yang kayak gitu ya kan. Terus yang mereka agak sedikit underestimate. Yakin lu bisa ya? Lu harus siap ya, gue pasang badan buat lu salah gue yang kena. Dan ini event 2 negara, kamu bawa nama Indonesia. Kalau kamunya gini nanti Indonesia yang akan tercoreng. Oke. Aku digituin tuh malah tertantang loh. Bukannya support tapi pressure ya. Jadi maksudnya buat kita supaya tunjukkan yang terbaik dari kita ya. Aku digituin nggak apa-apa karena aku emang tipenya aku semakin di challenge kayak begitu, aku buktikan gitu loh. So finally ya it's acara berhasil dan sukses. Berhasil lancar karena kan takutnya beliau yang protokol yang suruh aku tuh nanti Bapak tuh suka ada seringnya ada penambahan ini loh tambahan acara sendiri yang tiba-tiba nggak ada memberikan sesuatu inisiatif. So we are as MC gitu kan mesti siap gitu, siap dengan kalimatnya because we have to speak in English, right? Yes. Jadi bagaimana kita bisa automatically spontan gitu bicara tanpa harus based on script gitu. Dan untungnya memang bisa, dan itu memang ada penambahan acara dari beliau gitu loh. Well done. Terus yang paling senengnya karena itu kan acara tuh yang datang hanya menteri-menteri ya. Bener. Menteri dan kepala negara.
So nggak ada masyarakat. Nggak rame. Berarti kan artinya VVIP semua tuh yang di dalam situ. Jadi kalau yang biasa kita di masyarakat mau abis acara, udah dihubungin tuh Pak Presiden, foto Pak, kita juga pengen, jadi mesti rebutan. Nah yang ini sepi, habis acara nggak ada yang deketin Bapak. Ya udah aku Bisa dong foto. Nah aku beraniin diri minta izin sama protokol pas pampres, Pak izin mau foto dengan Bapak. Oke Mbak, tunggu di bawah pohon ya gitu. Di bawah pohon. Iya pas yang sejuk biar bapaknya disuruh ke sana. Iya. Ya udah dianterin Bapak ke Mau sebelah. Bapak? Iya, ya iyalah kan protok ini Iya. pas pampres minta, Pak izin Pak MC-nya mau foto. Oh iya mari. Gitu, so happy, double bonus. Nah, itu adalah perjalanan serunya, ya kan? Ada ya dalam membawakan sebuah acara preparation atau persiapan itu harus dimiliki untuk Ya, membawa acara. betul. Nah, Ci, hari ini nih banyak anak muda. Ini yang nonton nih Sahabat Seruput ini range umurnya itu anak-anak muda. Asik. Ya. Seumuran kita. Jadi iya seumuran kita banget ya. Mereka ini kadang masih banyak mencari jati diri terkait gue mau karirnya apa, ya kan? Tapi yang gue tangkap sih sebenarnya gini, di karir apapun, lu harus punya ilmu berkomunikasi yang baik. Setuju. Di dalam pekerjaan, lu kalau punya ide cemerlang atau mau bikin bisnis, mau cari partner, lu nggak bisa ngomongin ide lu gimana caranya, Iya. ya kan? Atau memang beneran mereka, gue mau banget nih jadi penyiar radio, jadi presenter, jadi MC. Langkah pertama harus dilakukan, Iya. itu harus gimana? Oke. Ya, tapi ngomongin semua profesi itu aku setuju banget loh. Karena kadang tuh orang sebenarnya pintar banget ya kan. Cuman karena Nggak bisa dia ngomong. iya not good Bener. communicator gitu kan. Akhirnya hidup dia nggak berubah, serius. Pengalaman hidup tuh, banyak orang. Kita juga jadi nggak respect sama dia ya kan, dan networking dia juga terbatas jatuhnya karena nggak punya komunikasi yang baik gitu. Bener. Ya, terus kalau kita udah ngomong lancar ke begini kan, image orang tuh ngelihat kita ngomong tuh langsung yang kayak, pinter ya dia ya gitu. Dia tuh orang pinter, padahal kita sebenarnya pintar merangkai kata. Pinter merangkai kata. Oke, Pinter merangkai jadi pertanyaan tadi adalah apa sih? Gimana yang harus dilakukan pertama kali ya kan untuk bisa memulai untuk belajar berkomunikasi. Kalau nanti mau membangun karir di bidang presenter, MC, penyiar radio itu harus ngapain sih? Oke, kalau hari gini itu zaman sekarang kan mudah ya. Kalau mau search di YouTube aja tuh pasti banyak banget cara menjadi MC pemula gitu-gitu kan banyak. Bener. Ya kan. Tapi itu berarti kita belajarnya otodidak. Dan biasanya kalau orang belajar otodidak suka tetap nggak percaya dirian. Ketika disuruh nggak percaya dirian. Aku cuma belajar sendiri loh gitu ya kan. Nah itu pun yang dulu sebenarnya aku lakukan, ibuku lakukan. Karena di Bali kan nggak ada tuh tempat sekolah buat itu. Akhirnya ketika banyak yang datang ke aku atau ibu aku minta tolong, anak saya diajarin dong mau ini untuk jadi presenter, mau ikut lomba. Anak saya disuruh MC lo di sekolahnya, ajarin dong gitu. Ya akhirnya maka dari itulah kita buat sekolah ya kan, kita buat Santi Sastra Public Speaking itu untuk bisa membuat mereka tahu step-stepnya berdasarkan pengalaman kita. Nah jadi kalau saran aku yang mau memulai, bukan suruh datang ke tempat kursus aku, dimanapun misalnya Sahabat Seruput berada di kota manapun, carilah tempat yang memang bisa mengajarkan itu. Di mana itu? Santi Sastra Public Speaking. Gatot Subroto Tengah. Okay. Gatot Subroto 6 nomor 27. Oke. Gitu. Karena gini ya, perasaannya itu jadi jauh lebih percaya diri kalau kita memang udah tahu teorinya begitu, tekniknya begitu. Ketimbang kita cuman nonton aja sendiri di YouTube atau belajar cari tahu sendiri, praktek-praktek sendiri. Karena kan udah ada ahlinya yang kasih masukan juga, betul. Evaluasi. Itu akan membuat kita jauh lebih percaya diri. Nah, nanti setelah itu bahkan dari tempat khusus kami kan kadang suka ada yang nanya, ada stok MC ini enggak? Atau kami butuh presenter dong, bisa dikirim bisa mereferral. Kayak dari gitu. Murid-murid. Jadi saran saya dimanapun kota tempat sekarang lagi nonton, cari sekolah yang bisa ngajarin itu. Itu akan membuat jauh lebih percaya diri dan kita lebih terarah gitu loh, lebih terarah, nggak asal coba-coba. Lebih cepet sih jadinya. Nah tapi cuma ada satu Ci, untuk Sahabat Seruput tahu juga, tadi dibilangin sama Eci ke tempat sekolahnya untuk public speaking, artinya belajar kepada orang-orang yang tepat. Tapi hari ini kan ada dunia digital juga berperan. Eci lu punya YouTube channel loh, Sahabat Seruput? Iya dong, ya kan? baru. Apa YouTube channelnya? Baru juga bikinnya. Apa YouTube channelnya? Gara-gara pandemi, Eci Bali Official. Nah, ECY gitu ya, ECY. Ya, Eci Bali Official. Jadi langsung cus ke sana, ya kan Sahabat Seruput bisa lihat tuh ada beberapa video konten
yang bisa teman-teman belajar bagaimana sih untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan banyak orang di depan kamera nih kayak begini, bicaranya kayak gimana, itu diajarin di sana. Betul. Sering kali gini, gak semua orang kan beruntung memiliki kemampuan. Sering orang ngomong, ini bakat. Kadang gue udah nyoba Rio nih ke datang sekolah, tetap aja abis itu gue ngomong aja susah banget. Iya. Ya kan? Gimana sih caranya ngilangin grogi? Ya kan? Kadang tuh semua udah tahu nih langkah 1, 2, 3 gue mau ngomong ini tiba-tiba tetap blank. Itu di konten pertama saya, YouTube channel saya. Kan bener kan gue bilang, Karena itu pertanyaan yang paling sering gitu kan ya, yang tanyain grogi dan sebagainya. Sebenarnya ya, aku pun tuh kan sebenarnya bisa dibilang agak telat ya masuknya, udah remaja banget, hampir dewasa baru masuk gitu. Cuman akhirnya karena harus melalui proses grogi itu, maka akhirnya kita ketemu apa yang membuat kita grogi. Jadi kalau misalnya grogi, yang mesti dicari tahu pertama supaya kita bisa kasih solusi adalah penyebabnya apa. Nah, penyebabnya karena beda-beda tiap orang penyebabnya. Benar. Iya kan? Kalau dulu Rio pertama kali bicara depan publik, pasti ngalamin kan momen-momen grogi di awal. Karena apa tuh? Kalau itu karena apa? Takut ngelihat mata. Takut ngeliat mata orang banyak ya, karena gue ngeliat kepalanya doang ya kan. Nggak berani, eye contact nggak berani. Yang hadir itu kan siapa tahu juga yang atasan gitu kan. Bener. Jadi nah kalau misalnya yang menyebabkan kita grogi adalah eye contact dari audiens, ya udah bener banget caranya. Ya udah nggak usah dipandang matanya, ya di atasnya aja. Tapi jangan sampai ngeliat ke atas banget gitu kan, ketahuan grogi. Terus ada juga yang grogi karena nggak pede sama suaranya gitu kan. Suaraku tuh cempreng banget loh gitu. Suara gue cempreng kok. Hilangin kalau tentang cempreng itu nasib takdir, nggak bisa dirubah, nggak ada operasi suara. Tapi bisa di atur intonasi. Bukan intonasi aja, tapi teknik miking yang tepat itu akan sangat berpengaruh terhadap suara yang terdengar gitu. Teknik miking aja. Ya, kalau kita sekarang kan nggak pakai mikrofon yang pegang gitu, kita pakainya yang ini clip on begini, jadi ya nggak terlalu bisa terlihat bedanya ya. Tapi kalau kita pakai teknik miking, jadi kadang mahasiswa saya tuh suka, saya nggak pede suara saya cempreng banget gitu. Terus aku atur caranya begini, posisinya harus lebih deket lagi mikrofonnya gitu. Terus nggak usah berteriak, karena kamu nggak perlu berteriak. Sekali kamu berteriak, maka suara kamu akan melengking. Ngomong aja biasa, karena justru mikrofon inilah membantu untuk bisa membuat suara kita up volumenya gitu ya kan. Terus cari lagi penyebab-penyebab lain dan kita berikan solusi. Jadi kalau udah tahu penyebab terus dikasih solusi sama ahlinya, biasanya sih groginya akan lama-lama hilang gitu. Berarti pengalaman jam terbang artinya biasa lah. Kalau pertama kali 1, 2, 3, 4, 5 kali tetap ada yang kurang, itu biasa. Tidak ada yang langsung instan. Nah tuh sahabat seruput, dapat insight menarik. 2 sih sebenarnya yang dari tadi gue dapat. Pertama, kita nggak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Ya kan? Tapi pada saat kesempatan itu datang, ya kan, kita harus siap. Kayak tadi tuh, Eci ya kan, sebenarnya yang jadi MC awal tuh bukan Eci pada saat acara kepresiden sama Presiden Jokowi, tapi temennya. Tapi dia sudah ready, maka akhirnya pada saat datang siap. Terus yang kedua adalah kalau kita ngomong hari ini jam terbang, bisa ngomong lancar di depan umum atau ketemu dengan siapapun, yaitu harus sering latihan. Harus sering latihan, terus tanya sama orang-orang yang memang jago di bidangnya. Jangan, betul tuh, ingat catatannya adalah tanya sama orang-orang yang jago di bidangnya. Jangan sembarang tanya, karena masukan itu malah justru kadang bikin kita jadi down. Kayak, kamu gak pantas deh kayaknya. Kamu enggak banget deh di depan kamera. Padahal kalau misalnya kasih solusi itu adalah orang yang memang jago di bidang, dia bisa memberi solusi, masukan untuk kita memperbaiki kan. Kalau yang nggak tahu, nggak cocok, nggak pantas, ngaca dong. Gitu kan bikin down ya. Tapi setuju banget sama Rio bilang bahwa ini nih bakat iya. Sangat mempengaruhi, tapi ya ketika keinginan mau belajar dan mau bisa seperti si A, si B, si C idola kita itu kuat, kita pasti bisa gitu. Selama kita masih bisa berbicara dengan lancar. Gitu. Kalau kita ngomong hari ini Indonesia. Ini karena yang nontonnya nggak cuma Bali, kita ngomong hari ini ngomong Indonesia, ya kan? Negara ini banyak banget orang pinter, ya kan? Banyak banget orang pinter, orang hebat. Tetapi itu tadi, yang tadi saya buka di pembuka, kurang yang bisa untuk menarasikan,
kurang banget ya untuk menginspirasikan. Karena apa? Ngomong hari ini YouTube channel konten banyak, tapi kalau konten kayak kita, Iya. ya kan, viewsnya dikit, Iya betul. ya kan. Lebih menarik konten-konten, iya, yang lucu-lucu, yang aneh-aneh lah. Gua nggak bilang konten dia itu masing-masing punya preference, Yap. ya kan. Tapi menurut gue sih itu nggak akan membuat Indonesia besar, Yes. membuat Indonesia maju ke depannya. Nah kalau seorang Eci ngelihat ke depan, apa sih kerinduan keinginan seorang Eci terkait profesi Eci hari ini yang bisa bikin Indonesia tuh ke depan dilihat keren banget loh. Ketemu orang Indonesia di luar negeri kayak Indonesia, oh iya. Ada sesuatu yang diingat, gila keren ya ternyata Indonesia. Apa sih kalau dilihat dari profesi seorang Eci? Oke, nah sebenarnya keinginan saya, kepengennya tuh Indonesia kayak gimana tuh sama sih seperti yang kayak Rio bilang tadi ya. Kerinduan saya itu bahwa semua masyarakat Indonesia itu bisa berkomunikasi yang baik gitu. Good communicator gitu. Berkomunikasi yang baik itu nggak cuman dia terstruktur subjek, predikat, objek, tapi diikuti dengan intonasi yang ramah, ya dan pemilihan kata-kata yang tidak menghakimi. Itu yang saya rindu banget gitu loh, ya kan. Jadi kalau pengen mengklarifikasi sesuatu itu dengan suatu pertanyaan, bukan dengan judgement gitu loh, ya. Coba seandainya nih semua orang sebelum mengeluarkan kalimat untuk mengklarifikasi sesuatu, dia mikir dulu ngomongnya gitu. Pasti nggak akan ada tuh yang namanya pertengkaran, nggak ada yang saling bully-bulian. Sekarang coba kita lihat ya bagaimana not well, educate-nya tuh remaja-remaja atau mungkin netizen-netizen kita yang ngomongnya aduh tajam-tajam banget. Oh iya. Aku sampai kok bisa ya dia ngomong kayak gitu. Aku tuh kayak kepikiran juga enggak mau komen kayak gitu. Karena memang kita kan udah terbiasa dari kecil ya bicara yang baik-baik aja gitu. Siapa sih kita bisa ngejudge orang lain, emang kita Tuhan, emang kita lebih baik kayak gitu loh. Jadi itu tuh keinginan aku tuh supaya kita itu selain sudah terkenal dengan keramah tamahannya, coba terkenal juga dengan kesopan santunannya dalam berkomunikasi. Baik itu secara lisan ataupun yang di Tulisan. dunia maya gitu. Itu sih pengen banget. Hari ini pandemi, terakhir nih. Kan? Yang hari ini pandemi banyak banget kegiatan acara yang menjadi penghidupan seorang broadcaster, MC, ya kan? Khususnya MC sih. Itu hilang semua loh. Iya betul. Sedih banget loh. Iya. Jadi beberapa teman tuh cerita, gila Rio, kapan ya? Kok gue merindukan lagi? Jadi ada acara pernikahan, acara apa? Eci ngeliat gimana? Apa yang harus dilakukan? Artinya gini, ya udahlah nggak bisa juga kita mengasihani diri kita. Tapi apa yang harus kita lakukan kreativitas untuk teman-teman yang hari ini berprofesi seperti itu, nggak bisa lagi melakukan yang namanya offline acara. Gimana Ci ngeliatnya? Oke. Ya temen aku juga banyak loh yang kayak sering ngeluh, aduh 2 minggu nih kosong loh gitu, Sedih ngapain gitu. Mbak Ici enak banget sih ya pandemi gini sibuk gitu ya, karena kan syukurnya aku sehari-hari memang ada kerjaan tetap gitu. Bener. Ya. Jadi tetap sibuk dengan segala aktivitas kampus yang walaupun pandemi tapi kegiatan di kampusnya sendiri Tetap masih berjalan. ada. Ngajar memang online gitu. Nah kalau aku bilang siapa yang bisa dilakukan oleh teman-teman aku yang ada di dunia broadcasting ini yang nggak bisa secara offline gitu kan handle acara, ya udah kemampuan kamu apa? Good in communication, right? Iya. Ya kan? Ya kayak Om Rio ini aja gitu ya, bikin suatu konten yang bisa berguna atau ya bikin suatu konten yang nantinya bisa dijual. Betul. Awal-awal memang ya nggak akan langsung booming gitu ya kan, tapi kalau kamunya konsisten, ingat kata kuncinya Iya, adalah konsisten ya. Ini bisa jadi modal. Aku mikirnya aku bikin YouTube channel juga nggak mau yang biar cepet booming saat ini gitu. Aku pikir ini adalah modalku untuk masa depan aku. Bener. Gitu ya kan. In future kita terus aja ketika teman akhirnya baru coba kitanya udah duluan kayak BPRKAS kan. Yang udah duluan nggak apa-apa pelan-pelan aja gitu. Tapi akhirnya suatu saat iya udah leading daripada yang sebelumnya gitu. Jadi
harusnya lebih kreatif memikirkan bagaimana kita bisa mengekspresikan skill kita atau menjual skill kita yang di communication itu secara online. Sekarang mikirnya secara online, banyak kok sebenarnya bisa dilakukan. Bisa Ngajar MC online ya kan. Terus abis itu buat itu konten-konten YouTube online, live IG aja tuh sama orang-orang hebat ya kan. Bener. Secara online. Paling nggak itu bisa berguna gitu. Iya. Ketimbang cuma rebahan. Iya, artinya tetap walaupun kondisi kayak gini, yang gue sering nonton live IG, ya kan? Gue ngeliat gini, ini kayaknya nih orang tetap menjaga biar top of mind orang nggak lupa. Iya. Ya kan? Betul. Oh, dia masih survive. Oh, dia masih Image, ya. eksis. Itu penting. Nah, thank you banget loh, Ci. Udah datang di acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar dunia broadcaster. Saya bersama tim Ngopi Seru ngucapin semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Sukses Dan juga semoga untuk nanti Rex. kita ada project yang bisa kita kolaborasiin ke depan. Ya, kita terus ngopi dulu. Kita tetap. Nanti nambah lagi boleh? Boleh banget. Dikasih bawa pulang juga boleh. Ya, demikian hari ini episode Ngopi Seru bersama Putu Desi Fridayanti atau kita bilang nama bekennya Eci. Semoga banyak hal yang bermanfaat yang sahabat seruput dapat dari episode kali ini dan bisa dipakai dalam kehidupan dan implementasi di karir, di pekerjaan atau di apapun nanti yang kalian mau lakukan demi Indonesia maju. Oke, sampai jumpa.